Sisi menatap Kaisar Dewa Bebek Mati di depannya, matanya berbinar dan ekspresinya ingin mencoba. Dia belum mengalahkan Kaisar Dewa Laut Semesta yang kuat. Kaisar Iblis bayangan jahat sebelumnya langsung dijatuhkan, yang mana sungguh tidak memuaskan. Dari mana datangnya bodhisattva perempuan ini? Dia begitu ganas. Mendengar perkataan Chen Sisi, penguasa alam Buddha Matahari Besar tercengang. Apakah semua wanita di sekitar Qin Chen begitu ganas? Sisi, jangan ceroboh. Pria ini adalah leluhur klan Kaisar Abadi dari Laut Semesta. Dia sangat kuat dan merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa Puncak. Dia bukan orang sembarangan seperti sebelumnya. Akan butuh usaha untuk menghancurkannya. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh kepada Chen Sisi. Sekalipun dia bersikap angkuh dan sombong, dia tahu betul seberapa kuatnya para leluhur kekuatan dimensi tinggi. Sama seperti Kaisar Negeri Kuno Tian Huang, kakak laki-laki Huang Yuan, dia bukanlah orang biasa. Oh, begitukah? Chen Sisi berkata dengan gembira, lebih menyenangkan berurusan dengan mereka karena mereka bukan orang biasa. Sisi mengepalkan tangannya, dan dengan suara mendengung, napas kematian yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, seluruh kota Jinhu tampak berubah menjadi api penyucian yang gelap, tiba-tiba menjadi dingin dan sedingin es. Klan Kaisar Abadi, aku benar-benar tidak suka nama ini. Chen Sisi melangkah maju, dan dengan suara mendengung, aura dingin yang tersisa darinya bertabrakan hebat dengan aura mengerikan yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa Bebek Kematian. Ledakan-ledakan-ledakan. Di dalam kehampaan, dua aura dingin bertabrakan satu sama lain seperti tsunami, menderu dengan hebat, dan sebenarnya perlahan-lahan menangkis kekuatan abadi yang dilepaskan oleh Kaisar Dewa Bebek Kematian. His, kekuatan asli Kaisar Bebek Mati benar-benar terkuras habis. Siapa wanita ini? Murid-murid Dewa Alam Buddha Matahari Agung mengecil dan dia gemetar tak dapat dijelaskan. Inilah Kaisar Dewa Bebek Mati, patriark klan Kaisar Abadi dan raksasa sejati di alam semesta. Di era ketika dimensi yang lebih tinggi belum muncul, orang sekuat itu sudah menjadi puncak dari seluruh alam semesta. Bagaimana mungkin seorang pria kuat yang baru muncul mampu melawannya? Apa yang salah dengan dunia ini? Apakah karena saya sudah tua? Aturan kematian. Kamu benar-benar mempraktikkan aturan kematian, dan kamu telah mengembangkan aturan kematian hingga ke tingkat seperti itu. Bagaimana kamu melakukannya? Kaisar Dewa Bebek Kematian mengerutkan kening dan menatap Chen Sisi dengan tatapan bingung. Dia tidak menyangka Sisi sedang mempraktikkan aturan kematian. Aturan seperti ini sulit dicapai puncaknya di alam semesta saat ini. Bagaimana orang ini melakukannya? Kaisar Dewa Bebek Mati tampak bersemangat. Dia merasa kemungkinan besar dia telah bersentuhan dengan rahasia besar tentang mengapa Qin Chen begitu kuat. Pasti ada sarang Qin Chen di dekat sini. Kaisar Dewa Bebek Mati berpikir dalam hati, lalu mencibir Sisi, kau hanyalah Kaisar Dewa tingkat menengah, dan kau ingin bertarung denganku. Konyol sekali. Kau adalah seekor katak di dalam sumur, dan kau tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Kaisar Dewa Bebek Mati melirik Chen Sisi dengan jijik dan berkata, pada tabrakan aura sebelumnya, dia telah melihat sekilas tingkat kultivasi Chen Sisi. Baginya, seorang Kaisar Dewa yang hanya berada di puncak tahap menengah, tidak peduli seberapa kuatnya Chen Sisi, tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Ah, benarkah? Chen Sisi mengangkat tangannya, dan harpa sihir hitam kuno muncul di tangannya. Lalu dia berkata, kalau begitu saya ingin mencobanya. Kaisar Bebek Dewa Kematian tampak sedikit kedinginan, tetapi dia tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Sebaliknya, dia bertanya, satu-satunya keraguanku adalah bagaimana kamu mengolah hukum kematian ke tingkat yang begitu murni.
Sejauh yang aku tahu, hukum kematian di alam semesta belum lengkap sekarang. Butuh waktu untuk mengolah ke tingkatmu, dan nasibmu tampaknya masih cukup muda. Jika aku berkata demikian, apakah kau akan menundukkan kepalamu dan membiarkanku memenggalnya? Chen Sisi berkata sambil tertawa. Mimpi. Kaisar Bebek Kematian menjawab dengan nada sinis. Lalu kenapa kau bicara omong kosong? Kalau kau ingin bertarung, bertarunglah. Setelah Chen Sisi selesai berbicara, harpa sihir hitam di tangannya mulai dimainkan. Berdengung. Senar sitar bergetar dan lautan energi kematian yang luas langsung menyebar ke arah Kaisar Dewa Bebek Kematian. Ketika Kaisar Dewa Bebek Mati melihat bahwa Chen Sisi berani mengambil inisiatif untuk menyerang, dia menjadi semakin marah, dan retakan gelap muncul di langit, seolah-olah kegelapan selalu ada di sana. Kegelapan yang tak berujung menyebar bersama kegelapan, bergema di alam semesta, laut, langit dan bumi, seperti palu besar, menghantam pikiran Chen Sisi. Pukulan mental semacam ini membuat kepala Chen Sisi berdengung, seolah tersambar petir. Sungai yang panjang menenangkan jiwa. Murid-murid Chen Sisi mulai berputar seperti cincin tahunan yang gelap, dan lautan jiwanya segera melonjak dan membentang, pada saat yang sama memutus pengaruh kekuatan pencemar di lautan jiwanya. Gerakan lawan masih termasuk dalam polusi abadi, tetapi jauh lebih kuat dari polusi abadi sebelumnya, dan jelas diberkati oleh semacam kekuatan tertentu. Kalau saja Sisi tidak sedang memegang kendali atas alam baka, jiwanya tidak menyatu dengan sungai kematian yang mengalir deras di alam baka, dan dalam proses menyatu dengan Qin Chen, jiwanya pasti sudah mengalami transformasi yang luar biasa. Kalau saja dia adalah seorang kaisar dewa puncak tingkat menengah seperti penguasa alam Buddha Matahari Agung, dia pasti sudah terluka parah, bahkan sudah terjerumus ke dalam perangkap kaisar dewa bebek kematian. Hampir pada saat yang sama ketika polusi mayat hidup menyebar, cahaya gelap telah jatuh, dan ternyata itu adalah tongkat kematian gelap yang memancarkan aura yang mendebarkan jantung. Bukankah ada terlalu banyak harta karun tingkat kaisar dewa dari klan kaisar abadi ini? Qin Chen berseru dalam hatinya. Dia telah memperoleh mutiara kaisar abadi dan pilar langit abadi dari Camilla sebelumnya. Dia mengira kedua harta karun ini sudah sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa tongkat kematian hitam yang dikeluarkan Kaisar Bebek Mati begitu saja jauh lebih mengerikan daripada mutiara Kaisar Abadi dan pilar langit abadi. Ini jelas merupakan harta karun tingkat atas dari Kaisar Dewa. Layak menjadi klan teratas di alam semesta yang melahirkan orang-orang kuat berdimensi tinggi. Dalam kehampaan, kecapi sihir hitam pekat yang dimainkan oleh Chen Sisi tidak lebih lemah dari aura gelap yang dilepaskan oleh tongkat kematian hitam pekat. Dalam sekejap, melodi warna-warni samar dari harpa ajaib bertabrakan dengan tongkat kematian yang hitam pekat. Cahaya hitam dan suara-suara sihir warna-warni memercik kemana-mana, tetapi suara ajaib kehampaan itu tidak memercikkan cahaya piano yang hitam pekat, tetapi samar-samar membawa warna-warna cemerlang. Di lautan alam semesta yang tak berujung, serangkaian suara gemerisik yang merobek kehampaan langsung muncul, menyebabkan gendang telinga orang-orang sakit. Dang! Kecapi sihir hitam dan tongkat kematian saling bertabrakan dengan keras, dan suara keras bergema di kehampaan. Harpa ajaib 6 keinginan. Qin Chen dapat mengetahui sekilas bahwa kecapi ajaib hitam pekat yang dikorbankan Chen Sisi adalah persis kecapi ajaib 6 keinginan yang ditinggalkan oleh Ratu Bulan Dunia Bawah. Namun, setelah dibawa ke alam semesta asli oleh Chen Sisi dan dipelihara selama bertahun-tahun, harpa ajaib 6 keinginan telah merasakan sedikit aura khusus dari dunia bawah, dan hanya energi kematian tak berujung yang mekar. Jelaslah bahwa itu dipelihara dan diubah secara khusus oleh Chen Sisi. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan hebat dalam kehampaan.
Ekspresi Chen Sisi tetap tidak berubah. Harpa ajaib 6 keinginan yang pernah digunakannya sebelumnya hanyalah kekuatan ajaib biasa. Tingkat kultivasi Kaisar Bebek Dewa Kematian merupakan tingkat kultivasi Kaisar Dewa Puncak, dan dia juga merupakan patriark klan Kaisar Mayat Hidup di Laut Semesta. Bukan saja tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya, dia juga pasti memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, jadi tidak mengherankan jika dia dapat memblokir serangan harpa miliknya. Wajah Kaisar Dewa Bebek Kematian berubah drastis. Meskipun dia hanya dengan santai menyerahkan tongkat kematiannya, itu sebenarnya adalah kekuatan sihir abadi, 10.000 bebek kematian aneh. Saat lautan jiwa lawan diserbu oleh polusi mayat hidup, tongkat kematian hitam pekatnya dapat mencabik-cabik lawan kapan saja. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa Chen Sisi benar-benar memblokirnya dengan sangat mudah, dan tidak mengalami kerugian apapun. Bukankah kau seorang kaisar dewa tingkat menengah? Atau ada alasan lain? Kau benar-benar berhasil menahan seranganku. Kaisar Dewa Bebek Mati tidak menyadari bahwa Chen Sisi telah menyembunyikan tingkat kultivasinya, tetapi dia merasa bahwa Kaisar Dewa Puncak tahap menengah pasti tidak akan mampu menghalangi gerakannya ini. Chen Sisi hanya berada di puncak tahap tengah kultivasi Kaisar Ilahi. Satu-satunya kemungkinan dia dapat menghalangi gerakannya adalah karena Chen Sisi telah menyembunyikan kultivasinya. Seperti dirinya, dia berada di puncak Kaisar Ilahi atau di tahap akhir Kaisar Ilahi. Chen Sisi mencibir, siapa bilang hanya Kaisar Dewa tahap akhir atau lebih yang bisa menahan seranganmu? Sambil mencibir, Chen Sisi tidak mau lagi membuang kata-kata dengannya, dan harpa ajaib 6 keinginan pun dipanggil lagi, suara ajaib 6 keinginan. Baru saja menerobos ke alam Kaisar Dewa, hasrat Chen Sisi untuk bertarung begitu besar, dan ia berharap dapat membunuh Kaisar Dewa Bebek Mati di sini. Han Suge. Chen Sisi sekarang berada di puncak tingkat kultivasi Kaisar Ilahi tahap menengah, dan kecepatan suara iblis 6 keinginan sangat cepat. Dalam sekejap mata, kekosongan laut kosmik, tempat napas kematian belum menghilang, sekali lagi terisi dengan suara piano penuh warna Chen Sisi. Pada saat yang sama, Chen Sisi menoleh untuk melihat Qin Chen, suami. Sebelum Chen Sisi menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen sudah meninjunya. Tinju Dewa Pembunuh. Langit yang penuh dengan cahaya piano yang diaduk oleh harpa ajaib 6 keinginan di kehampaan tiba-tiba mulai berputar. Seluruh alam semesta tampak berputar. Pada saat yang sama, lampu piano digerakkan oleh tinju pembunuh Qin Chen. Niat membunuh yang agung dan gila itu bagaikan banjir yang menerobos bendungan, menyapu ke arah Kaisar Dewa Bebek Kematian tanpa jejak. Kaisar Bebek Dewa Kematian tidak dapat lagi menahan kengerian di dalam hatinya. Dia mengira serangan sebelumnya adalah pembunuh terbesar Chen Sisi, tapi kali ini suara iblis 6 keinginan hampir cukup untuk memecahkan kekosongan dinding membran laut alam semesta. Jika bukan karena keterbatasan kultivasi Chen Sisi, pukulan ini akan cukup untuk merobek dinding membran lautan kosmik dan membelah kehampaan. Kaisar Dewa Bebek Mati tidak berani menahan diri. Dia memanggil perisai hitam pekat dan secara bersamaan membuat ratusan gerakan tangan yang berbeda secara berurutan. Perisai hitam pekat itu langsung membentuk lingkaran riak hitam pekat di sekelilingnya. Dengan setiap gerakan tangan yang dilakukannya, riak-riak perisai hitam pekat itu akan melebar sedikit. Riak-riak hitam pekat di kehampaan ini menjadi semakin besar, gelombang demi gelombang. Setiap kali pusaran suara iblis dan kekuatan membunuh Chen Sisi terhalang oleh riak-riak kehampaan, lajunya akan sedikit melambat. Luar biasa, Qin Chen berseru. Sebagai patriark klan Kaisar Abadi, Kaisar Dewa Bebek Kematian tidak hanya memiliki banyak harta, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, meskipun merasa kagum,
mata Qin Chen tampak sangat tenang. Dengan satu pukulan, suara iblis enam keinginan sisi telah mengenai perisai hitam. Ledakan. Raungan yang menggelegar bergema di langit dan bumi. Suara iblis enam keinginan sisi mendorong perisai hitam itu. Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu dan meninju Kaisar Dewa Bebek Mati. Engah. Darah yang tak terhitung jumlahnya langsung menyembur keluar dari tubuh Kaisar Bebek Mati.